Baik, sebelum saya mau mulai materinya, ini sedikit saya memperkenalkan mengenai portal si COVID-19. Ini adalah portal yang saya dan tim buat di Departemen Geografi UI untuk menunjukkan sebaran pasien positif dan zonasi kerawanan penyebaran COVID-19. Jadi sumber data ini kami dapatkan dari berbagai dinkes dan juga portal-portal COVID ya, dari Pemda-Pemda seperti Pikobar, Jogja, kemudian coronajateng.prof.co.id dan seterusnya. Hingga kami mampu menghasilkan sebaran titik pasien ya. Sebaran titik pasien ini titiknya ada yang kelurahan dan ada yang kecamatan basisnya se-Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Ya, jadi ini adalah tampilannya, kalau diklik muncul informasi seperti ini. Selain itu juga kami membuat semacam model kerawanan, zonasi rawan yang dihasilkan dari 3 variabel, yaitu pertama sebaran pasien positif, kemudian sebaran sarana transportasi dan pusat keramaian serta kepadatan bangunan ya. Ini adalah variabel transmisi penyebar virus, di mana data-data titik sebaran pasien dan sarana transportasi dan keramaian ini kami gunakan metode density analysis dan kita overlay untuk menghasilkan zonasi rawan persebaran corona. Hingga tampilnya seperti itu. Jadi ini adalah model builder yang sudah saya susun. Jadi tinggal memasukkan data pasien, karena ini data pasien akan dinamis ya, terus berkembang terus, berubah terus. Jadi nanti hasilnya akan berubah juga hasilnya. Jadi tinggal dimasukkan data pasiennya dan nanti tinggal di running, maka akan muncul hasilnya. Jadi rekan-rekan bisa cek status lokasi wilayah tempat rekan-rekan apakah masuk dalam zona rawan atau tidak ya, dengan mengakses portal kami di sini ya. Kemudian bisa menselect atau mengklik versi mobile sehingga kita dapat mengetahui dengan handphone yang ber-GPS lokasi kita berada di zona rawan apa tidak ya. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita terhindar dari penularan COVID-19 ini. Nah, selain itu di dalam website ini juga tersedia monitoring kandungan polutan NO2 ya selama pandemi, yaitu dari bulan Maret sampai bulan Juni. Jadi ini adalah kondisi polutan NO2 dipantau dari satelit Sentinel-5. Jadi polutan NO2 ini merupakan representatif dari tingkat aktivitas masyarakat, di mana polutan NO2 ini bersumber dari pembakaran industri dan gas-gas kendaraan bermotor. Jadi kalau kita lihat di sini kandungan NO2, jadi kalau kita lihat kandungan NO2 sempat turun drastis setelah diterapkan PSBB, namun kembali naik ya setelah bulan Ramadan. Artinya tingkat aktivitas masyarakat berhasil ditekan saat diterapkannya PSBB ya. Namun sayang sekali setelah memasuki bulan Ramadan, aktivitas masyarakat kembali tinggi sehingga menyebabkan kandungan NO2 kembali naik ya. Ini adalah hasil pengukuran di wilayah Jabodetabek. Nah, rekan-rekan bisa mengukur kandungan polutan NO2 di wilayah masing-masing ya. Caranya gampang, yaitu dengan menggunakan aplikasi App Engine. Caranya gimana? Silahkan tonton videonya dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke aplikasi Earth Engine-nya. Jadi kali ini kita akan coba mengolah data Sentinel-5. Jadi Sentinel-5 ini adalah satelit yang berfungsi, misinya itu untuk melakukan monitoring atmosfer bumi. Nah, jadi satelit yang diluncurkan tanggal 13 Oktober ini
di tahun 2017 ya di Rusia. Ini memiliki fungsi itu untuk mengukur kualitas udara, ozon, dan radiasi UV. Jadi banyak beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya, turunan dari satelit ini, seperti ada kandungan polutan NO2, lapisan ozon, sulfur SO2, metan, dan formaldehid yang diukur baik di permukaan bumi maupun lapisan atas troposfer. Jadi data ini memiliki resolusi sekitar 0,01 degree, berarti kalau dihitung sekitar 10 kilo ya. Ia tidak terlalu rendah lah untuk ukuran satelit klimatologi ya. Kemudian memiliki resolusi temporal 1 hari. Nah, jadi kita akan coba mengolah data Sentinel-5 untuk mengukur kandungan polutan NO2 selama pandemi ya. Jadi datanya ini ya, real time nitrogen dioxide ya. Jadi kita bisa copy datanya ini adalah ID SIN-nya ya. Jadi kalau kita mau menarik data ini, kita bisa panggil melalui script ini. Oke, jadi di sini saya sudah punya scriptnya. Jadi saya copy satu variabelnya. Jadi variabel periode 1 ini saya copy satu grup script dari variabel periode 1. Nah, jadi di sini variabel periode 1 itu berisi data Sentinel yang kita select untuk mengambil informasi NO2 column number density ya. Kemudian kita filter ini sama 1 minggu ya, dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 22 Maret. Nah, karena ini resolusi temporal 1 harian, maka data ini kan sebenarnya berisi ya sekian banyak scene, berarti ya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, berarti 7 data perekaman. Nah, sehingga di sini saya coba menggunakan reducer yaitu min, sehingga nanti pada periode 1 ini adalah data yang berupa satu layer ya, yang merupakan rata ya dari perekaman tanggal 16 sampai tanggal 22. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita copy lagi. Nah, sebenarnya di sini ada variabel periodenya itu sampai 12 ya. Ini saya buat karena saya mau mencoba melihat kandungan NO2 selama dari bulan 3 tanggal 16 sampai bulan 6 tanggal 7 nih, per minggu. Jadi setiap minggunya, rata-rata setiap minggunya. Nah, gitu ya. Jadi ini saya kopikan aja variabel 2 sampai variabel periode 2 sampai variabel periode 12. Kita copy, kita masukkan ke sini. Jadi sebenarnya sama scriptnya ya, yang membedakan hanya di tanggalnya saja. Jadi ini tanggal 16 sampai tanggal 22, berarti tanggal 23 sampai 29, di tanggal 30 sampai tanggal 05, dan seterusnya. Jadi dibuat ini per minggu, week 1, week 2, week 3 sebenarnya ya. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, dan seterusnya sebenarnya. Ini penamaannya bebas ya, rekan-rekan bisa ganti misalkan minggu 1, minggu 2, minggu 3. Nah, ini saya pakai namanya periode, bebas sebenarnya ya. Oke. Kemudian kita coba lagi copy script selanjutnya, yaitu variable stack composite. Sini saya copy. Kemudian ini saya paste ya, sesuai dengan urutannya. Nah, jadi variable stack composite ini adalah fungsinya untuk menggabungkan atau men-stacking. Jadi nanti variabel-variabel yang terpisah-pisah ini ya, dari 1 sampai 12 periodenya, periode 1 sampai periode 12, ini digabung menjadi satu layer, ditumpuk lah atau di overlap, di compose, di stack ya, di stacking. Nah, di sini jadi mulai dari periode 1, advance periode 2, advance periode 3 sampai advance periode 12 ya. Lalu di sini print, saya gunakan script print NO2 stack composite untuk
mengecek ya, kalau kita run nanti akan muncul listnya. Ini sebenarnya terpisah ya, jadi isi dari variable stacking composite itu cuma sampai sini ya. Ya, itu diberikan tanda titik koma itu berarti menandakan akhir dari suatu grup dari script tersebut. Nah, ini script print ini beda lagi. Jadi script print ini untuk melihat ya, melihat list dari si stacking composite ini untuk mengecek benar nggak nih udah berisi 12 scene. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, setelah kita klik run nanti akan muncul di konsol listnya. Nah, benar ya, ada 12 ya. Di sini tapi dia menggunakan kodenya. Kode 0 itu berarti yang ini paling pertama, itu periode 1, kode 1 ya, layer kode 1 itu berarti yang periode 2, kode 2 berarti periode 3, dan seterusnya. Kode 11 berarti periode 12, seperti itu ya. Jadi itu oh, ini ada salah nih, nomor 7 di sini, nomor 7 tropospheric NO2. Nah, di sini ada salah nih. Kita gunakannya bukan ini ya. Nah, ini harusnya NO2 kolom, bukan tropospheric. Nah, jadi bisa langsung ketahuan ya. Ada perbedaan di sini. Jadi kita run sekali lagi. Ini ada kesalahan script ya di kode 7 atau periode 8. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah sesuai. Jadi sekarang tinggal kita copy lagi selanjutnya. Nah, ini ada script parameter grafik, kita copy. Script ini untuk membuat suatu semacam parameter, karena nanti kita mau buat grafiknya ya. Jadi tidak hanya peta, kita akan munculkan grafiknya. Nah, di sini settingannya nih, penyetingannya. Jadi dimulai dari title-nya. Jadi ini title-nya, ini kode title-nya. Jadi kita isi aja di sini ya. Yang warna merah-merah ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalkan namanya apa? Nah, saya beri nama grafik kadar NO2 mingguan. Ini bebas mau diberi nama apa saja. Kemudian H-aksis ini atau X ya, X-aksisnya sumbu X-nya itu ada periode waktu. Berarti dari periode 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Sedangkan V-nya atau Y-nya berarti kadar nilainya, nilai NO2-nya, kadar NO2-nya. Kemudian line width ini adalah ukuran dari garisnya, garis kurvanya, sama point size itu ukuran. Jadi selain nanti berupa garis, tadi ada juga titik-titiknya ya. Nah, ini point size-nya. Ini ukuran garis dan titik aja sebenarnya. Semakin kita isi dengan angka yang lebih besar, nanti semakin tebal ukuran garisnya atau ukuran titiknya. Seperti itu. Oke, kalau sudah. Nah, di sini var waktu kita copy. Ya. Var waktu kita copy. Oke. Plus sekalian deh script di bawahnya. Nah, ini script untuk memunculkan grafik seperti ini. Nah, jadi script untuk memunculkan grafik itu di sini adalah scriptnya ini ya, var chart. Nah, ini adalah script yang fungsinya untuk memunculkan grafik dari suatu image ya. Kemudian image yang mau kita inputkan untuk dimunculkan grafiknya adalah yang stack composite yang tadi, yang sudah di stackingnya, berisi 12 periode atau 12 mingguan. Nah, di sini ada geometri 2. Apa itu geometri 2? Jadi kita harus membuat semacam area. Kita harus buat semacam area untuk dihitung nih nilai NO2-nya. Kira-kira seperti itulah. Jadi kan kita mau menghitung kandungan NO2 selama mingguan. Naik turunnya itu kita mau lihat kandungannya. Nah, lokasinya di mana? Di sini kita harus definisikan. Jadi kita harus klik gambar rectangle di sini. Nah, kemudian kita gambar areanya. Nah, misalkan saya mau melihatnya di wilayah kawasan sekitar Jakarta, seluas ini. Nah, setelah kita gambar, nanti akan muncul variabel
boundary-nya atau kotaknya ya. Nama defaultnya dia geometri, tapi ini bisa dirubah ya sebenarnya. Coba kalau kita lihat di sini penamaan yang diberikan apa geometri 2 ya. Jadi sebaiknya kita samakan di sini dengan nama geometri 2 juga biar match. Nah, oke, sudah ya. Ini sudah saya ganti namanya geometri 2 sehingga match dengan ini. Nah, ini sudah menyala. Berarti sudah dikenali bahwa sudah ada semacam geomer atau boundary kotak ya dengan nama variabel geometri 2. Jadi di sini kita mau mencoba mengukur NO2 ya rata di seluruh wilayah ini. Jadi seluruh pixel nanti ini ya di dalamnya akan diratakan ya. Nah, ini diratakan min. Kemudian nanti diukur per minggunya. Seperti itu menggunakan data stack komposit tadi. Ya. Di sini 30 adalah ukuran ininya ya, default pixelnya. Ini label, kita munculkan labelnya. Labelnya itu apa? Labelnya adalah waktu. Nah, ini makanya di sini disebut waktu. Jadi labelnya itu adalah kita mendefinisikan x-aksisnya. Nah, di sini x-aksisnya itu kan adalah periode. Dimana tadi kalau kita cek di sini ya. Nah, ini kan periode tadi diwakili oleh semacam kode 0, kode 1, kode 2, kode 3, kode 4, kode 5, kode 6, kode 7 dan kode 11. Sehingga kita harus munculkan di sini. Harus sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga nanti kurvanya itu nanti akan menghitung di x-aksisnya itu ya. Untuk 0, kode 0 atau periode 1 berapa nilainya. Kemudian untuk kode 1 atau periode 2 berapa nilai NO2-nya untuk seluruh wilayah ini. Kemudian untuk kode 2 atau periode 3 berapa NO2 untuk wilayah ini. Nah, seperti itu nanti. Nah, sehingga itu harus kita definisikan variabel waktunya. Nah, ini harus didefinisikan sebagai variabel baru nih. Lalu kita masukkan ke sini dengan nama waktu. Seperti itu. Kemudian ini set chart type ya. Ini scatter chart ya. Ini kita tidak perlu ubah. Set optional option ini tidak perlu kita ubah juga. Jadi sudah kita ikuti aja defaultnya. Lanjut. Nah, di sini kita masukkan script ya, untuk mendisplay. Nah, display grafiknya ya. Sekarang kita klik run. Jadi fungsi print di dalamnya chart ya, chartnya ini, maka nanti ya harusnya akan muncul chartnya. Nah, chart itu akan muncul di tab konsol. Nah, ini dia muncul ya. Jadi ini sebenarnya nilai 0 sampai nilai 12 ya. 0 itu berarti periode 1, kadar NO2 nya segini ya di wilayah ini. Kemudian di periode 2 atau di kode 1 ya. Jadi ini ya antara kode dengan periode agak berbeda urutannya ya. Kalau kode dimulai dari 0, sedangkan periode dimulai dari angka 1. Jadi jangan hati-hati ya, jangan sampai salah. Jadi seterusnya sampai ini 11 ya. Nah, di sini kode 11 berarti dia periode 12. Periode minggu yang ke-12. Seperti itu. Nah, ini dia kita sudah jadi. Nah, teman-teman bisa meresize ya areanya. Kalau kita resize areanya, kita run kembali, tentu nanti dia akan menghitung ulang sehingga nilai NO2-nya itu ada rata seluruh wilayah ini. Nah, tentu nanti grafiknya juga akan berubah. Nah, seperti ini. Ya, polanya tentu berubah. Karena areanya berubah, kondisi polutannya pun berbeda pasti antara DKI Jakarta dengan Jawa Barat ya. Nah, karena kita ingin melihat wilayah Jakarta ya sebagai wilayah yang memang merupakan zona merah, pusat sebaran, epicentrum sebaran ya, jadi kita fokuskan saja di sini. Kita klik run kembali.
Oke, kalau sudah lanjut. Nah, di sini sekarang sudah muncul grafik ya. Tuh. Kita lanjut memunculkan citranya. Nah, di sini untuk memunculkan citra maka kita perlu yang namanya variabel parameter visualisasi. Nah, seperti ini ya. Karena nilainya itu dia antara 0,001 sampai 0,002, jadi kita set sini ya. Kemudian kita beri warna black sampai red dengan urutan warnanya seperti ini. Dari yang black itu berarti yang nilai pixel yang paling rendah atau nilai kandungan NO2 yang paling rendah, sampai ke warna yellow ke red ya, berarti nilai maksimum nilai NO2 nya semakin tinggi. Jadi nanti nilai yang dimunculkan itu adalah ya nilai yang sudah merupakan nilai kandungan NO2 ya. Itu satuannya di sini kita bisa cek ya. NO2 near real time di oxide itu satuannya ini mol per meter persegi, itu adalah satuannya ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita copy lagi ini ya, kita paste. Nah, di sini ada, saya beri nama satu variabel lagi, kumpulan variabel ya, namanya subset dari mulai subset 12 ke 1. Sebenarnya ini ngurutnya terbalik, sebenarnya nggak harus terbalik juga nggak masalah ya. Ini karena saya sengaja saya balikan seperti ini. Jadi subset 12 itu ini, jadi kumpulan variabel ini fungsinya untuk mensubset. Jadi supaya nanti citranya nggak menutupi seluruh Pulau Jawa, jadi saya hanya memfilter pixel-pixel ya. Saya hanya ingin memunculkan pixel-pixel yang nilai NO2-nya tinggi-tinggi, yaitu tinggi-tinggi berarti di atas atau greater than 0,001 ya. Jadi nilai di bawah itu nanti tidak muncul pixelnya. Jadi akan munculkan hanya nilai-nilai yang di atas 0,001 mol per meter persegi ya, seperti itu ya. Nah, di sini variabel subset 12 berarti saya menselect periode 12 ya kan, periode 12 ini. Nah, periode 12 ini ya, yang ini, kemudian kita set greater than GT 0,0001. Lalu subset 11 maka inputnya adalah periode 11. Variabel subset 10 maka inputnya adalah periode 10. Jadi hati-hati ya, ini harus match dia. Kalau subset 9 maka inputnya adalah periode 9 dan seterusnya. Jadi ini ya, karena ini prosesnya datanya ini tidak di stacking ya, tidak di stacking ya, seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus per layer seperti ini, nah, subsetnya. Jadi harus mendefinisikan tiap periode ya, menjadi beberapa variabel seperti ini. Lanjut. Sekarang kita copy lagi di sini. Kita copy. Nah, sedangkan yang ini lanjutan dari yang atas sebenarnya. Jadi setelah di filter dapat ya pixel-pixel 0,001-nya, baru nanti di masking, di delete. Nah, jadi prosesnya sama sebenarnya ya, merupakan satu bagian alur proses yang yang berlanjut dari mulai menselect. Jadi ke proses ini nanti akan menghasilkan pixel-pixel yang sesuai dengan filter kita ini ya, lebih dari 0,01. Baru kalau sudah dapat pixel-pixelnya nanti dipotong nih, nah, di masking, sehingga nanti akan muncul citra-citranya yang hanya nilainya di atas 0,01. Nah, ini juga sama nih. Nah, di sini saya beri nama variabel AF. AF tuh bebas ya, penamanya bebas, after clip bisa, atau masking bisa, max 1, max 2, max 3 bebas. Ini saya beri namanya AF1. Jadi AF1 sama dengan, nah ini periode 1 ya, periode 1. Nah, ini urutannya dari 1 ya.
periode 1 di maskingnya menggunakan subset 1 ya. Lalu variabel P2 berarti inputnya ada periode 2 ini ya, di masking dengan subset 2. Nah seperti ini dan seterusnya sampai 12. Nah baru kalau sudah, kita bisa munculkan visualisasi citranya. Nah ini dia. Nah jadi karena ada 12 layer, karena kan ada 12 periode ya, atau 12 mingguan data yang ada 12 minggu ya, data yang mau kita tampilkan, maka akan ada 12 map at layer di sini. Ada 12 layer ya. Jadi ini input datanya dari mulai AF1, AF2 ke bawah sampai AF12 ya. Ini yang beda. Nah, sedangkan parameter visualisasinya sama nih. Kita gunakan bandwidth tadi ya. Nah, ini bandwidth tadi. Ya, dengan setting nilai minimum maksimumnya dan warna yang sama semua untuk ke 12 layer ini. Kemudian ini adalah penamaan labelsnya. Nah, ya biar nanti lebih informatif sehingga kita bisa tahu layer ini ternyata perekaman tanggal 16 sampai 22, layer ini perekaman tanggal 23 sampai 27 dan seterusnya. Nah, ini disesuaikan tanggalnya. Kalau sudah, tinggal kita klik run. Nah, hingga prosesnya nanti muncul citranya. Nah, ini dia. Nah, ini nanti muncul sampai ada 12 layer ya. Nah, dari mulai 16 Maret sampai 6 Juni. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi kalau kita matikan ya, nanti bisa kita cek satu persatu sebarannya. Misalkan yang ini kondisi kandungan NO2 selama tanggal 16 sampai 22 Maret. Nah, muncul konsentrasi polutan NO2 yang tertinggi ada di sini ya. Sedangkan yang rendah-rendah ini tidak saya munculkan karena kita lakukan proses masking tadi ya. Nah, di atas tadi. Sehingga pixel-pixel di bawah nilai 0,001 dia hilang. Hanya memunculkan pixel-pixel dengan kandungan nilai NO2 tertinggi di atas 0,01 gitu ya. Nanti kalau sudah tinggal diketikkan, kita bisa lihat lagi perekaman tanggal selanjutnya dan seterusnya. Oke, demikian yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian.